Beliau seorang raja Baraya. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui ya bahwa Raden Surya Kencana itu seorang raja. Namun beliau raja tanpa mahkota ya. Karena mahkotanya diberikan kepada kerajaan Sumedang Larang ya. Alhamdulillah Baraya, ini juga sudah ada tamu ya Pak Ustadz. Dari mana Pak Ustadz? Pasar Kemis Cilongok. Oh, Abuya Uji pangintennya. Masya Allah. Ya, oh, wayang-wayang ya. Tuh, Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Raden Surya Kencana yang bilang Karaton Kota Genglang Legit Selaw Jajar Keramat Mangatilu Raden Surya Kencana. Masya Allah. Itu penerus Raja Pajajaran terakhir. Oh, berarti Antara awal dan akhir yang ke-11 pemuka dan penutup yang dinombalkan sama yang Prabu Siliwangi. Ini ya kan. Dan ketika dulu masa-masa lampau ya kan, ketika waktu itu Pajajaran mau diislamkan sama cucunya dari Banten, ya mungkin dia itu menghiang kemari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baraya, kali ini saya sedang berada di Kampung Ibu, Desa Gunung Bunder ya, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan napak tilas ataupun berziarah ke makomnya Raden Surya Kencana, yang mana beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Bagaimana keadaan di sana dan tempatnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Nah, di sini bisa dilihat ya Baraya, makom keramat yang Raden Surya Kencana Pundar Piu. Oh, ke sini ya. Jadi rutenya ke sini. Beliau seorang raja Baraya. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui ya bahwa Raden Surya Kencana itu seorang raja. Namun beliau raja tanpa mahkota ya. Karena mahkotanya diberikan kepada kerajaan Sumedang Larang ya. Beliau adalah putra daripada yang dalam Cikundul, yang mana dari pernikahan dengan istri dari kalangan jin Islam. Nah, rutenya ke sini Baraya ya. Ini tepat di kaki Gunung Salak ya. Ntar saya akan menanyakan riwayat ataupun sejarah tentang beliau. Nah, di sini bisa dilihat ya tuh, ada banyak pemakaman umum ya. Oke. Oh, di sana terlihat ya ada bendera di sana. Makomnya berada di dalam Baraya ya. Namun saya akan ke Pak Oji dulu ya selaku kuncen Makbaroh ini. Kita akan menanyakan juga sedikit sejarah ya. Siapa tahu beliau kuncen Pak Oji itu mau ataupun memaparkan sedikit sejarah ataupun riwayatnya. Ini tanahnya sangat luas ya Baraya. Tidak dibangun rumah. Ada Pak Oji. Assalamualaikum Pak. Ya tuh. Ya. Alhamdulillah. Nah ini Baraya, saya lagi sama Pak Oji selaku kuncen ataupun keturunan daripada Raden Surya Kencana. Kita akan menanyakannya sedikit sejarah seperti apa nih Pak di kampung Ibu ini, asal usul kampung Ibu itu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kalau akan menanyakan masalah asal usul ini, namanya kampung Ibu ini, dulu yang menemukan keramat Mangatiga ini yang dibilang Mangatiga Ya. itu Oyot Ibu, yaitu kuncen pertama ya yang punya wilayah ini. Ya kebetulan istri saya ini keturunan dari Mah Ibu yang kelima. Dan pemuka sini juga yang kelima. Jadi jangan mencantumkan ke eyang terlalu jauh. Nah, saya sebagai suami yang ngurus ngerawat tempat beliau.
Ya alhamdulillah semoga ini ya kita jaga tata rawat ya, alhamdulillah semoga ini ya, alhamdulillah ya mungkin itu udah waktu mungkin yang diceritakan sama orang tua kita dulu bahwa di sini kan bakal ada gedung hijau. Nah ternyata ini kan yang punya gelar yaitu Marhen Surya Kencana yang terletak di Kampung Ibu, wilayahnya itu Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pepisahan, Kabupaten Bogor, terletak di kaki Gunung Salak. Ini namanya Gunung Bunder ya, inilah Gunung Bunder. Ada tempat karomanya Marhen Surya Kencana yang bilang Karaton Kuta Genglang Leit Selaw Jajar Keramat Mangatilu Marhen Surya Kencana. Masya Allah. Itu penerus Raja Pajajaran terakhir. Berarti Antara awal dan akhir yang ke-11 pembuka dan penutup yang dinombalkan sama yang Prabu Siliwangi ini ya kan. Dan ketika dulu masa-masa lampau ya kan, ketika waktu itu Pajajaran mau diislamkan sama cucunya dari Banten ya, mungkin dia itu menghiang kemari ya, asal usulnya pertama lah menghiang atau moksa ya bahasa ini. Moksa atau menghiang, lari dari tempat itu ke tempat ke alam hutan belantara. Gitu. Makanya kan ayam itu banyak dimanapun, tetap banyak titiknya kan Ya, sama betul. seperti yang Prabu Siliwangi ya kan banyak ya, kita teka-teki karena ini ada dua provinsi, ada Prabu Surya Kencana, ada Raden Surya Kencana. Ya Allah alam Ya. yang penting mah kita mengakurkan atau membenarkan ketika cerita ini masalah diabarkan untuk umum ya, berarti kita hanya mengakurkan. Ya. Ketika kita istilahnya salah, kita manusia biasa, karena kita hanya menjalankan penerusan penerangan Ya, menggali ya. Ketika benar itu mungkin urusan Allah. Betul. Karena kita masa bagi Putu itu menata, menjaga, merawat. Karena kata kalimat situs itu ciri, apakah berupa makom atau batu atau yang lainnya lah, banyak itu kata kalimat situs. Makanya sama pemerintah itu atau situs jaga budaya, tempat-tempat seperti ini itu digali, karena jangan sampai kita menghilangkan jasa-jasa beliau, karena beliau-beliaulah yang memperjuangkan negeri, agama, dan negara. Nah kita sebagai institut itu yang meneruskan perjalanan beliau. Ya, ya. Makanya kita mau menggali, makanya yang dicari itu tapak tilas. Ya. Ya, tapak tilas itu berupa apa, ciri-cirinya, itu aja dah simpel ya. Ya, ya, ya. Tuh. Nah disinilah dibilang Karaton Kuta Genglang Leit Selaw Jajar, Keramat Mangatilu Pajajaran. Oh. Gitu. Tidak. Kampung Ibu namanya. Mm-mm. Itu saya ngurus ini sama istri saya, karena ini sejarah satu langga ya kan, karena itu ada cerita, karena hal ini mungkin orang nggak mungkin memahami ya. Karena Betul. banyak Yang orang-orang versi segelintir, ketika udah megah, udah rame, barulah orang pengen pada di depan ya kan. Betul. Tapi kalau untuk memperjuangkan atau menggali, menata, Tidak ada yang mau ya. ada yang mau. Tapi ketika udah kelihatan hasilnya ya, istilahnya itu orang berduyun-duyun kan. betul. Gitu. Makanya kalau kita mau berjarah ke suatu tempat dimanapun, karena di situ ada jalur dua, ada jalur goib, ada jalur nyata. Nah ketika kita misalnya mencari seseorang gelarnya itu, cari dulu juru kunci atau kuncinya, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang Selondong boy. menjaga di tempat atau di tengah jalan itu menanyakan mau kemana. Oh saya mau jarah ke ini misalnya. Nah kadang-kadang orang itu mengalihkan ke tempat lain. Hati-hati di zaman sekarang, karena hanya segelintir uang kan, kita nggak usah menapik, kan ada peribahasa, kalau misalnya kita kerja mah capek, tapi kalau ngantar orang mah kadang-kadang rezeki mah misalnya dalam arti seperak dua perak atau 100-200 ngasih. Nah disitulah orang bisa berubah pikiran. Ya. Padahal tuh orang itu yang dituju itu seseorang tempat karomah. Nah ketika kita nggak tahu sebagai tamu, ya akhirnya dialihkan ke tempat yang lain. Itu namanya menggelapkan, menyimpangkan. Hati-hati ya, walaupun kita misalnya ke jalur goib atau ke jalur nyata, kembali ke niat kita. Walaupun kita masuknya jarohnya ke dunia goib jalurnya, tapi tergantung ke niat-niatnya orang. Tapi kita nggak boleh sekali-kali kita menyimpangkan orang, karena tamu itu nggak tahu mau dibawa kemana pun tetap ya aja, karena nggak tahu oh ini gelarnya ini, padahal itu ngebohongin, mengada-ngada. Padahal yang dia cari itu sebetulnya ada di depan mata, tapi karena nggak dikasih tahu, karena itu orang-orang yang tadi itu hanya mengharapkan uang aja ya kan, pengen jadi juru kunci atau kuncian, padahal kalau ditanya mah nggak tahu apa-apa jawabannya. Banyak zaman sekarang kan, banyak. makanya hati-hati kalau kita jarah kemanapun kita jalan, carilah juru kunci yang benar atau kuncian ya.
Ya. Karena segitu banyaknya mungkin ada tahu dia penerangannya. Apalagi orang pendatang misalnya ke satu wilayah ngaku-ngaku jadi juru kunci atau kuncen. Nah itulah karena hanya mengharapkan hanya segelintir uang. Lanjut tadi jawabannya. Kalau misalnya kerja mah capek, tapi kalau nganter orang mah Mau ya. ya dikasih duit enak. Iya, Nah, kebanyakan di zaman sekarang kita nggak usah munafik, tapi kita kasihan sama orang-orang itu karena gimana pun juga tetap menggelapan atau menyimpangkan. Betul. Nggak boleh, makanya itu kata musyrik seperti itu. Ya, laras. Ya kan? Betul. Saya bukan masalah ini, saya menghimbau lah ke orang-orang yang berkaitan dengan tempat karoma atau menjaga situs-situs itu, jangan sekali-kali menyimpangkan. Carilah misalnya pribumi yang terkait atau yang ditugaskan dalam situs cagar budaya itu kan berarti ada orang yang ditunjuk. Mungkin kalau dia tahu jawab mungkin dijawab, kalau dia nggak tahu mungkin enggak. Setidaknya kita udah tahu atau mencari atau latar belakangnya atau susunan cerita-cerita itu. Kita nggak boleh ya, hati-hati karena di YouTube itu banyak gini cerita ngaku jadi juru kunci, kuncen misalnya, padahal itu orang pendatang. Nggak boleh, kita kasihan sama orang yang datang sama anak cucu. Betul. Karena jangan sampai disimpangkan lah, karena anak cucu itu dari mana tamu itu nggak tahu, oh ini mah gelarnya ini, padahal yang didatengin bukan beliau, padahal kita nyari itu yang tercantum di YouTube kan. Iya, betul. Nah itu banyak zaman sekarang itu. Nah, di sini mereka terlihat ya banyak lukisan-lukisan. Nah, dari sini dulu ya. Lukisan, foto ataupun Syekh Aulia Mansuruddin ya. Pewayangan wayang-wayang ya. Nah, tuh Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, selaku wakil presiden ya. Sana lukisan Presiden Soekarno, Prabu Siliwangi. Yang Rocky Duda ini lukisan yang atas daripada Raden Haji Surya Kencana ya. Mbahku Sangkan Cirebon Kirang ataupun Prabu Cakrabuana ya. Seperti ini ya bare. Lukisan yang Semar Surya Kencana Prabu Siliwangi ya. Jadi sini pun terlihat ya ada lukisan gambar naga ya, lukisan-lukisan daripada Wali Songo. Kita akan melanjutkan ke makbarohnya beliau. Situs aja, situs Maren Kencana. Pak, iya aya patung singa ya Pak, maksudnya naon Pak, iya Pak? Jadi patung singa ini menyimbolkan secara dunia nyata, ini patung singa penjaga pintu gerbang. Nah, sebelum kita masuknya ke Eyang ini, karena ini keraton Gedong Hejo ya, keraton Kedang Ngelit Selawe Jajar, jadi yang jaga pintu gerbangnya secara goibnya masuknya ke Eyang itu yang dibilang itu batu, itu pintu gerbangnya. Oh iya iya. Itu gudang situs kita Genggelang Leit Selawe Jajar. Keramat Pangas juga Mahir Sri Kencana. Jadi kalimah gudang leit itu lumbung padi. Jadi itu lawet rupiah. Nah itulah tuh. Oh, yang ada gambar. Oh ya itu gambar. Masuk situs tuh itu. Iya iya iya. Situ ya. Ya. Yang dibilang situs Kuta Genggelang, yang dibilang itu ibu. Jadi ibu. Jadi pintu gerbangnya masuk ke Eyang itu secara gaibnya. Jadi itu pintu gerbang saya. Tapi kan kita mau jarak itu ke dunia nyata. Betul. Bukan masuknya ke gaibnya. Iya. Nah, tapi jangan sampai kita itu masuk karena isinya itu jarak itu jangan sampai salah arah. Ketika kita mau ke sini, kan yang dicari ini bukan gaibnya, ya kan? Memang secara isinya itu gaib kan kita udah awe salam, ya kan? Ada lembar bahasa Sampurasun, Assalamualaikum, saya mau izin jaro ke Mahir Sri Kencana. Iya. Nah, itu pintu gerbangnya. Yang dibilang itu Mahdani Sengamanggala penjaga pintu gerbang ke yang ini ke Gedong Hejo. Makanya disimbolkan ini gerbangnya yang jaganya itu singa, menyimbolkan singa barong ya, tapi ini menyimbolkan dalam dunia nyata. Tapi kalau dunia gaibnya tetap yang jaganya itu Mahraden Singamanggala. Ya kan itu gaibnya yang jaga pintu gerbang masuk kemari. Ya. Jadi hati-hatilah kalau mujaro itu jangan sampai kita dialihkan kemana-mana ya.
karena yang tercantum itu mah Raden Surya Kencana. Jadi dari kalangan penjuru yang mau jaroh ke sini tetap yang dicarikan mah Raden Surya Kencana. Jangan sampai kita masuk ke lokasi itu kita salah arah. Karena banyak di zaman sekarang itu orang atau menjaga atau ketemu di jalan nanya, saya mau jarak ke Mah Surya Kencana, udah saya anterin. Padahal yang dituju bukan ke Raden Surya Kencana, tapi dialihkan ke tempat yang lain. Bagus sebetulnya. Ya kemana-mana juga sama, bagus tergantung niat kita, hati kita, ya kan. Tapi kembali ke orang-orangnya yang membawa itu nggak boleh, karena itu sama hanya menyimpangkan lah gitu. Karena dicantumkan yang dicari itu Raden Surya Kencana, cari aja Raden Surya Kencana. Karena di satu lokasi itu tetap ada juru kunci, ada juru pelihara atau juru kuncian. Nggak mungkin dong, apalagi ini udah masuk situs, ya kan, cagar budaya, penerus Raja Pajajaran, ya, yang Prabu Siliwangi yang dinobatkan yaitu Raden Surya Kencana, yang terpilih meneruskan Pajajaran, kerajaan Pajajaran antara awal dan akhir itu yaitu Raden Surya Kencana. Ya kebetulan yang Raden Surya Kencana ini terahnya dari Cikundul. Jadi anehnya Prabu Cikundul, ada yang cucunya ada yang Wangsa Goparna Syekh Gopar. Itu rahnya, kan kita hanya menganggurkan ya, menyambungkan. Ya alhamdulillah ini kita udah masuk ke lokasinya ke Eyang ya. Kita baca secara adab, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi izin itu. Nah, jadi buat para muhibin jaroh, kalau ingin jarah bisa ditemui Bapak Oji langsung ya Pak ya. Jangan ke orang lain Pak ya. Karena beliau adalah kuncennya langsung. Waalaikumsalam ya wali Allah. Nah, baraya di sini terlihat ya. Ini bangunan bagus sekali. Sekarang sudah memakai kelambu dan tralis yang dari stainless anti karat ya. Nah, ini makom daripada yang Haji Surya Kencana, yaitu raja Pajajaran terakhir ya, raja tanpa mahkota. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya yang Haji Surya Kencana. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Seperti ini baraya keadaan di sini. Ini ada payung-payung juga ya, payung daripada kerajaan. Oh, ini air apa ini Pak? Itu air kauripan. Oh, air kauripan. Ini manfaatnya buat apa aja Pak? Ya itu sih tergantung orang-orangnya. Oh, balik lagi ya kepercayaan. Keyakinan kita kepada Allah itu. Biasanya kan Ya kan? iya syariat betul. Mau pakai dagang, pakai apalah segala macam itu. Multifungsi intinya ya. Syariat ya. Ya, nah ya baraya. Kita itu nanti mesti ya. Bisa ngambil air di sini ya, tapi tetap kita memintanya kepada Allah ya. Kehidupan. Air kehidupan. Ya, apalagi ini di tempat karomah, tempat Iya. ibu ya. Gitu. Mungkin dengan keyakinan kita kepada Allah, itu air adanya tempat karomah waliullah, mungkin itu orang niat-niatnya yang dagang, yang punya penyakit apapun lah. Insya Allah ya sembuh. Insya Allah. Oh, baraya. Izin Allah sembuh gitu aja lah. Amin amin amin. Seperti ini ya. Jadi buat para muhibin jaroh silahkan yang ingin ke sini, yang berada di Kampung Ibu, Desa Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dan bisa menghubungi kuncen Bapak Oji ya. Jadi tidak boleh selonong boy. Nah, alhamdulillah baraya ini juga sudah ada tamu ya, Pak Ustadz. Dari mana Pak Ustadz? Pasar Kemis Cilongok. Oh, Abu Ya Uci pangintennya. Masya Allah. Ya, sabar orangan ya, seberapa mobil? Satu mobil. Alhamdulillah baraya tuh dari kalangan para ustadz, para kiai, ziarah juga ke Raden Surya Kencana. Jadi silahkan baraya yang ingin berziarah. Ya. Mangga kelebat. Mugia barokah. Mangga. Baraya. Rombongan dari Cilongok, Banten, Tangerang. Nah, itulah baraya ya sedikit sejarah daripada tempat ziarah Raden Surya Kencana. Alhamdulillah barusan rombongan dari kalangan ustadz, para kiai ya yang ziarah ke sini dari Cilongok, tidak jauh dengan Abu Ya Uci Tertusi. Masya Allah.